Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode ke-7. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Dua orang perwakilan dari warga desa Sodeokdong datang ke firma hukum Hanbada. Mereka berdua meminta bantuan untuk bisa menuntut pembatalan pembangunan jalan Haingbok-ro yang dilakukan oleh pihak Gyeonghae-do. Namun menurut pengacara Jung, mereka tidak ahli dalam konstruksi jalan itu, sebabnya mereka butuh mencari tahu mengenai pembangunan Haingbok-ro. Setelah itu barulah mereka akan memutuskan akan menangani kasus tersebut atau tidak. Setelah menemui beberapa orang yang ahli dalam bidang konstruksi jalan, pengacara Jung kembali bertemu dengan perwakilan dari Sodeokdong. Namun pengacara Jung justru menyarankan agar mereka tidak melakukan tuntutan dengan alasan kecil kemungkinan mereka untuk menang, dan hal itu juga memakan waktu dan biaya. Namun warga Sodeokdong tersebut tetap meminta agar pengacara Jung menangani kasus tersebut. Mereka bahkan mengajak para pengacara lainnya untuk berkunjung ke Sodeokdong untuk melihat lingkungan tempat tinggal warga di sana. Sebelum berangkat menuju ke Sodeoksong, di dalam mobil Yang Woo teringat dengan perkataan pengacara Kwon yang mengatakan bahwa Junho dan pengacara Choi sangat serasi dan cocok. Hal itu membuat Yang Woo meminta agar Junho dan pengacara Choi duduk berdampingan saat di dalam mobil. Mereka akhirnya tiba di Sodeokdong. Mereka bahkan menyapa beberapa warga desa Sodeokdong. Tuan Lee Kun-hee dan Yang Dong-gun mengajak para pengacara untuk melihat pohon hackberry di puncak bukit. Sayangnya saat akan menuju ke atas bukit, Yang Woo tanpa sengaja terjatuh. Junho yang melihat hal tersebut membantu Yang Woo. Junho bahkan memberikan Yang Woo jaket untuk menutupi baju Yang Woo yang sobek. Mereka semua merasa kagum dengan pemandangan dari atas bukit di bawah pohon hackberry. Namun pohon hackberry tersebut akan ditebang jika pembangunan jalan Haingbok-ro jadi dilakukan. Tuan Lee Kun-hee berharap pengacara Jung mau membantu mereka warga desa agar pembangunan jalan batal dilakukan dan pemandangan indah dari desa mereka tidak hilang begitu saja. Pengacara Jung meminta agar Junho menyiapkan semua data yang berhubungan dengan pembangunan jalan Haingbok-ro. Dan saat masuk ke dalam ruang kerjanya bersama dengan pengacara Kwon, pengacara Choi, dan Yang Woo, mereka berempat terkejut melihat banyaknya data yang harus mereka pelajari untuk menangani kasus tersebut. Yang Woo akhirnya berusaha dengan cepat membaca data yang telah Junho kumpulkan. Begitu juga dengan pengacara Choi dan pengacara Kwon, mereka bertiga bahkan menginap di kantor. Keesokan harinya, Junho justru datang dengan memberikan materi tambahan lagi. Pengacara Choi merasa penasaran dengan sikap Junho terhadap Yang Woo yang begitu perhatian dengan membantu Yang Woo merapikan kertas materi yang telah selesai Yang Woo baca. Setelah Junho pergi, pengacara Choi mengatakan bahwa dari melihat sikap Junho sepertinya Junho menyukai Yang Woo. Namun Yang Woo justru mengatakan bahwa ia telah menanyakan langsung hal tersebut kepada Junho, tetapi Junho justru menghindar dan tidak menjawab apa-apa.
Perkataan Yang Woo membuat pengacara Choi merasa kesal karena Yang Woo seperti menginterogasi Junho. Pengacara Choi juga menanyakan apakah Yang Woo menyukai Junho. Namun jawaban Yang Woo yang mengatakan bahwa sulit untuk ia yang menderita autis menyukai orang lain. Hal tersebut membuat pengacara Choi semakin marah karena merasa Yang Woo mengatakan hal yang membuat Yang Woo terlihat lemah. Yang Woo pun datang menemui Gerami untuk menanyakan cara mengetahui apakah Yang Woo menyukai Junho atau tidak. Gerami meminta agar Yang Woo membayangkan Junho. Saat Yang Woo membayangkan Junho, wajah Yang Woo terlihat memerah. Gerami juga meminta agar Yang Woo menyentuh Junho dan menghitung seberapa cepat detak jantung Yang Woo saat sedang menyentuh Junho. Yang Woo justru mengatakan bahwa menyentuh orang tanpa izin itu merupakan kejahatan. Gerami justru menyuruh Yang Woo meminta izin kepada Junho sebelum menyentuhnya. Saat akan memulai persidangan, ternyata pengacara dari pihak lawan dari firma hukum Taesan. Tidak lama kemudian Tae Sumi datang ke dalam ruang persidangan. Persidangan pun dimulai. Pengacara Tae Sumi menyampaikan pendapatnya dengan menggunakan animasi yang membuat semua pihak yang hadir di dalam persidangan merasa kagum. Pengacara Tae Sumi juga memperlihatkan kemungkinan yang akan terjadi jika rute yang akan dibangun dirubah. Yang Woo merasa kagum dengan cara pengacara Tae Sumi menyampaikan pendapatnya. Setelah tiba di rumah, Yang Woo masih mencari informasi mengenai Tae Sumi. Hal itu dilihat oleh ayahnya. Ayah Yang Woo merasa terkejut melihat Yang Woo mencari tahu mengenai Tae Sumi. Keesokan harinya, warga desa Sodeokdong menghalangi para pekerja yang akan membangun jalan. Tuan Lee Kun-hee juga menghubungi pengacara Jung dan meminta agar pengacara Jung mencari tahu kapan keputusan penangguhan pembangunan jalan dikeluarkan oleh hakim. Pengacara Jung meminta agar ia dan tim menggunakan pendekatan emosional untuk bisa meyakinkan hakim. Yang Woo juga memberi saran agar mereka melakukan verifikasi lokasi. Seperti yang mereka lakukan sebelumnya, yang awalnya tidak mau menangani kasus tersebut, namun setelah mendatangi lokasi mereka justru berubah pikiran. Sementara itu ayah Yang Woo bertemu dengan CEO Han mempertanyakan alasan sebenarnya CEO Han menerima Yang Woo yang awalnya tidak diterima di Hanbada, namun justru CEO Han datang ke rumah dan meminta agar Yang Woo bekerja di Hanbada. Ayah Yang Woo berpikir bahwa CEO Han menggunakan Yang Woo untuk mengalahkan pengacara Tae Sumi. Ternyata Yang Woo merupakan anak di luar nikah antara ayah Yang Woo dengan pengacara Tae Sumi. Hal itu tidak diketahui oleh Yang Woo. Ayah Yang Woo mengizinkan CEO Han menggunakan Yang Woo untuk bisa mengalahkan Tae Sumi agar CEO Han tidak memecat Yang Woo. CEO Han justru bingung dengan apa yang ayah Yang Woo pikirkan terhadapnya. Saat keluar dari ruangan CEO Han, ayah Yang Woo justru bertemu dengan Yang Woo yang sedang bersama dengan pengacara Kwon. Pengacara Kwon mempertanyakan hubungan antara ayah Yang Woo dengan CEO Han. Pengacara Kwon pun menuduh Yang Woo bisa bekerja di Hanbada karena koneksi yang dimiliki oleh ayah Yang Woo. Sedangkan pengacara Choi bertemu dengan Junho. Ia menanyakan mengenai perasaan Junho kepada Yang Woo. Pengacara Choi juga meminta agar Junho tidak bersikap terlalu baik kepada Yang Woo jika Junho tidak memiliki perasaan lebih kepada Yang Woo. Karena semua sikap baik Junho membuat ia dan Yang Woo merasa bingung. Persidangan selanjutnya pun dilaksanakan. Pengacara Jung menyampaikan bahwa pihak Gyeonghae-do terlambat mengajukan penilaian dampak lingkungan strategis. Karena hal itu harusnya dilakukan saat rencana pengembangan dilakukan, bukan setelah rencana selesai dilakukan. Namun hal tersebut justru dibantah oleh pihak pengacara Tae Sumi.
dapat bahwa apa yang dilakukan oleh Gyeong Hae-do sudah sesuai dengan aturan. Yang Woo pun menemukan bukti bahwa pihak Gyeong Hae-do terlambat melakukan penilaian tersebut. Pernyataan Yang Woo pun diterima oleh hakim persidangan. Pengacara Jung mengajukan verifikasi lokasi kepada hakim. Namun hakim menolak dengan alasan telah terlalu banyak data yang sudah diberikan dan meminta pengacara Jung untuk memberikan foto dari desa Sodeok-dong. Tuan Lee Kun-hee dan Yang Dong-gun juga berusaha membujuk hakim. Saat berada di toilet, Yang Woo bertemu dengan pengacara Tae Sumi. Ia juga memuji cara kerja Yang Woo. Tae Sumi juga merasa bahwa nama Yang Woo tidak asik baginya. Saat mereka semua akan pulang dari pengadilan, pengacara Choi meminta agar Yang Woo pulang bersama dengan Jun Ho. Hal itu membuat pengacara Kwon merasa kesal. Ia bahkan menceritakan kepada pengacara Choi bahwa Yang Woo mendapat pekerjaan karena bantuan dari CEO Han dan itu curang menurut pengacara Kwon. Pengacara Choi merasa kesal dengan tuduhan dari pengacara Kwon, namun pengacara Kwon merasa mereka harus terus bersikap baik kepada Yang Woo walaupun Yang Woo terus mengalahkan mereka. Hanya karena Yang Woo menderita autis. Setelah tiba di kantor, Yang Woo justru meminta izin kepada Jun Ho agar Jun Ho mengizinkannya menyentuh Jun Ho untuk mengetahui apakah ia menyukai Jun Ho atau tidak. Jun Ho justru mempertanyakan apakah tanpa menyentuhnya Yang Woo tidak bisa mengetahui apakah Yang Woo menyukainya atau tidak. Saat sampai di rumah, ayah Yang Woo mengatakan bahwa CEO Han merupakan juniornya saat masih kuliah, dan CEO Han lah yang mendatangi ayah Yang Woo untuk menawarkan pekerjaan kepada Yang Woo. Yang Woo pun berpikir bahwa ia mendapat pekerjaan karena koneksi antara ayahnya dan CEO Han. Yang Woo pun meminta agar ayahnya tidak ikut campur dalam masalah yang ia hadapi karena ia merasa sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara itu pengacara Kwon justru mengirimkan pesan anonim di situs web milik Hanbada yang berisikan mengenai kecurangan perekrutan di Hanbada. Apa yang akan dilakukan oleh CEO Han setelah mengetahui pesan anonim tersebut? Dan apa pula yang akan terjadi terhadap karir Yang Woo sebagai pengacara berbakat? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.